أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan, selalu mengharapkan syafaat ataupun pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ataupun tidak ada yang bisa membuka pintu surga, kecuali dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuka pintu surga nanti pada hari kiamat itu adalah melalui syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa dalil ataupun beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keberadaan alam jin. Bukan berarti sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Bisa jadi sesuatu yang tidak nampak itu adalah sesuatu yang ada. Termasuk salah satunya adalah alam jin ini. Kita tidak bisa melihat alam jin secara langsung, ataupun kita tidak mengetahui alam jin tersebut secara langsung, kecuali dengan informasi-informasi ataupun berita-berita yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui Al-Qur'an yang telah disampaikan kepada Rasul, ataupun melalui hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut, setelah kita mengetahui keberadaan jin, kita yakin akan alam jin tersebut, keberadaan alam jin tersebut. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan asal mula penciptaan jin. Sebagaimana di awal al-muqaddimah terdahulu kita telah menjelaskan bahwasanya ketika Syekh ini mengatakan tentang sesuatu, tentang perkara yang gaib, Syekh ini akan melandaskan ucapannya tersebut itu kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga ketika Syekh menjelaskan berkaitan dengan asal mula penciptaan jin, Syekh memberikan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sudah
tidak menjadi sesuatu yang tidak kita ketahui semuanya untuk penciptaan jin. Semua kita sudah mengetahui berkaitan dengan penciptaan jin ini. Ya, dari mulai pelajaran di sekolah dasar dahulu, ya, kemudian di SMP, kemudian di SMA, ya, kemudian di perguruan tinggi, ya, kita sudah diberitahu bahwasanya jin ini benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bara api. Ya. Sebagaimana manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, ya. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ataupun dari cahaya, ya. Dan begitu juga dengan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana penciptaannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana cara penciptaan manusia kok bisa diciptakan dari tanah kemudian bisa hidup. Ya, ada orang yang dia membuat patung dari tanah tapi tidak hidup. Ya. Kemudian bagaimana pula ya malaikat diciptakan dari cahaya apa? Dari cahaya matahari, cahaya bulan atau cahaya lampu dan lain sebagainya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, di antara kita tidak mengetahuinya karena tidak ada informasi-informasi ataupun berita-berita yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya malaikat diciptakan dari nur ataupun dari cahaya, ya. Dari cahaya apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan secara pasti bahwa jin itu diciptakan dari api, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan beberapa ayat Al-Quran tentang penciptaan jin tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ya, dialah yang menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Ya, nyala apinya tersebut itu tanpa asap. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa tafsir, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga memberikan tafsiran berkaitan dengan ayat tadi, yaitu yang dimaksud adalah nyala api. Ya, dari nyala api tersebut. Mengatakan di ujung lidah api tersebut itulah untuk penciptaan jin. Ya. Dari mananya ya api yang mana yang disebutkan di sini? Ya, mau dari ujungnya ataupun dari intinya, ya. Yang penting kita yakin ya bahwasanya jin itu betul-betul ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Ya, jadi tidak perlu kita mengetahui secara mendetail, ya, karena memang informasi yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun informasi yang disampaikan ya dalam Al-Quran, yaitu hanya disebutkan nyala api saja. Ya, tidak ada disebutkan ya, dari ujung api ataupun dari dalam api, ya, api yang membara-bara ya ataupun lain sebagainya.
ya maka kita cukup meyakini memang jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Kemudian dalam di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ataupun di surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wal janna khalaqatahu min qablu min naris samum. Dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Yani di Quran surah Al-Hijr ayat ke-27. Ya, jadi sini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, ya, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya jin itu diciptakan terlebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi sebelum kakek kita diciptakan, ya, kakek manusia diciptakan, ya maka jin sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dengan alasan ini, ya jin mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau, ya, ciptakan dia, yaitu Adam dari tanah. Dengan alasan logika ini, maka kemudian jin ataupun syaitan ini enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, padahal sujud di sini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka semua tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ya, jadi di ayat Al-Hijr tadi ayat ke-27 disebutkan bahwasanya jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Yang sangat panas sekali. Jika ditanya, ya bagaimana bisa perkataan iblis ini dijadikan dalil? Padahal mungkin saja ia berdusta. Jawabannya adalah, ya, dalilnya bukan dalam perkataannya, namun berdasarkan penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Karena Allah tidak akan menetapkan dan mengakui kedustaan. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan, yang memberikan informasi kepada kita, ya, maka berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebutlah yang kita yakini, bukan ucapan dari jin tersebut. Yang kita yakini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkataan jin tersebut. Kemudian Imam Muslim dan Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, berkaitan dengan penciptaan 3 makhluk. Ya, 3 makhluk. Yang pertama adalah malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian makhluk yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah wa khuliqal jannu mimma rijim min nar. Ya. Dan, ya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api tanpa asap. Kemudian yang ketiga adalah wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Lalu Nabi Adam ataupun manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian, yaitu yang telah diterangkan, yang telah disifatkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari tanah. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nyala api, ya, dan di sebagian tafsir disebutkan bahwasanya nyala api tersebut adalah nyala api yang tanpa asap. Jadi nyala api yang dia betul-betul menyala, tidak ada asapnya. Kalau dia yang ada asapnya dia tidak terlalu panas, ya, akan tapi kalau dia yang tidak
ada asapnya, ini adalah api yang menyala-nyala dan tentunya apinya itu sangat panas sekali ya, sehingga ketika kita sebentar saja masuk ke api tersebut kita akan terbakar. Ya, kemudian ya, jika jin itu dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya, maka apakah bisa jin tersebut disiksa dengan api? Ya, nanti insya Allah ya jawabannya akan kita berikan jawabannya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah jin itu bisa ya disiksa dengan api? Pertanyaan ini tentunya sering ya dilontarkan oleh banyak orang. Ya, bagaimana mungkin jin itu nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia itu diciptakan dari api. Ya, tidak mungkin api akan menyiksa api. Ini adalah logika kita yang salah, pemikiran kita yang salah. Ya. Sama seperti ya penciptaan manusia disebutkan dari tanah. Ya. Akan tapi ketika ada manusia yang dia dilempar dengan tanah, itu saja manusia tersebut merasakan sakitnya lemparan tanah tersebut. Maka begitu juga dengan jin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, ya, kemudian itu sudah menjadi manusia, ini memiliki sifat tersendiri. Ya, maka begitu juga dengan bangsa jin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin dari api, ketika sudah tercipta, ya, maka wujudnya itu sudah berbeda, tidak seperti pada asal mulanya. Ya. Dan sebab setiap kita mengetahui ya bahwa manusia diciptakan dari tanah. Ini perkataan penulis ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Tapi sekarang manusia tidak berwujud tanah, hanya asal penciptaannya saja yang berupa tanah. Ya. Demikian pula jin diciptakan dari api, tetapi sekarang jin tidak berwujud api. Jadi walaupun jin tersebut diciptakan dari api, akan tapi wujudnya itu tidak seperti api. Ya, jadi jin ini walaupun dia diciptakan seperti api, ya kalau di tempat gelap tetap gelap. Kalau di tempat terang ya tetap terang. Nah, jadi bukan berarti kalau dia di tempat gelap karena dia diciptakan dari api maka akan menjadi terang. Ketika nanti berada di hutan, ya maka hutan tersebut akan jin tersebut ketika berada di tempat tersebut akan membakar semua hutan tersebut. Tidak seperti itu karena memang wujudnya itu sudah berubah. Ya. Sama seperti ketika kita mencampurkan semen dengan air. Ya, kita campurkan semen dengan air, kita aduk. Kemudian ketika semen tersebut sudah kita bentuk misalnya bulat-bulat seperti bola misalnya, ya, maka semen tersebut itu sudah dalam wujud yang lain, tidak dalam bentuk semen yang tadi itu seperti serbuk, ya. Tapi ketika sudah dicampur dengan air, ya, kemudian sudah mengering, maka kondisinya sudah berubah, tidak seperti dalam kondisi serbuk tadi. Ketika kita pegang masih bisa, ya, tapi ketika sudah berbentuk, ya sudah mengering, ya, ini sifatnya ini sudah berubah, ya, sudah berbeda, tidak dalam wujud aslinya. Maka seperti itu juga berkaitan dengan ya penciptaan jin. Ya, jadi jin ini sudah dalam bentuk yang lain, ya,
walaupun dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, ya akan tapi bentuknya itu tidak lagi dalam bentuk api, sudah dalam bentuk yang lainnya. Sama seperti manusia, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat, ya. Tapi dalam bentuk lainnya seperti yang ada yang kita rasakan sekarang ini. Ya, kita cubit kita terasa, ya, ataupun ketika dipukul akan terasa sakit dan lain sebagainya. Ya, karena memang sudah dalam bentuk yang lain, ya, bukan dalam bentuk aslinya seperti itu. Maka begitu juga ketika jin itu nantinya terkena percikan api, mereka juga akan merasakan sakitnya percikan api tersebut. Ya, di antaranya dalil yang menyebutkan tentang ini adalah, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, ya, menurut syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fa atahu asyaitanu fa akhadahu fa sara'ahu fa khanaqahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi. Ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang melaksanakan salat, tiba-tiba, ya, setan datang mengganggu beliau. Beliau pun menangkapnya, kemudian setelah ditangkap dibanting, ya, dan kemudian dicekik, ya. Kemudian beliau mengisahkan hal itu hingga aku merasakan dingin lidahnya di tanganku. Biasa kalau orang dicekik dia akan menjulurkan lidahnya, apalagi kalau dia ketika dicekik itu sampai mau mati, ya. Ketika setan tersebut dicekik, ya, dan lidahnya itu mengenai tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajadtu barda lisanihi ala yadi. Ya, aku merasakan dingin lidahnya di tanganku. Jadi di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan dingin lidahnya setan tersebut, bukan merasakan panas dari lidah setan tersebut. Ya, tapi di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya lidah setan tersebut itu dalam kondisi dingin. Kalau memang setan itu wujudnya memang wujud api, tentunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekiknya, tangan Nabi akan terbakar. Ya. Kemudian ketika lidahnya terjulur, ya, maka tangannya pun akan merasakan panas, ya kan. Tapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi. Ya, sampai, ya, aku merasakan dingin lidahnya itu berada di tanganku, ya, karena memang cekikan yang sangat kuat sehingga dia mengeluarkan lidahnya, dan lidahnya tersebut mengenai tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul mengatakan dingin lidah setan tersebut, ya, tidak panas, ya. Kalau memang dia setan dalam wujud aslinya itu dalam bentuk bara api, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan merasakan panasnya lidah setan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita, ya, di episode yang akan datang, ya. Dan kita tutup, semoga bermanfaat kajian kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.